Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya, Python mania ya. Sehat-sehat hari ini. Kita akan lanjutkan khataman Python kita ya, episode ke-53. Yes, 53 ya. Dan kita sudah masuki bab yang ke-12, yaitu bab tentang pewarisan dan polimorfisme. Tetap kita akan selesaikan buku karangan Daniel Yeliang, yaitu Introduction to Programming Using Python ya. Kita sudah masuk ke bab 12. Saat ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin di episode sebelumnya. Kita akan bahas lanjutan dari superclass dan subclass. Baik, lanjut ya. The geometry object, circle and rectangle classes are shown in listing 12.1, 12.2, 12.3. Jadi kelas geometri objek, kelas circle, kelas rectangle, ya persegi panjang, ya rectangle akan ditunjukkan di dalam listing 12.1, 12.2, dan 12.3 ya. Ini listingnya. Jadi kalau membuat kelas seperti ini, ya dia punya beberapa fungsi. Ya, ada get, ada set, ada isField, ya, kemudian setField, ya, kemudian terakhir str. Kemudian juga circle from geometry object, ini turunan, inheritansi pewarisan. Ya, dia ketikkan di sini geometry object, jadi turunan dari geometry object circle. Oke, hal yang sama juga. Nah, ini kita lanjutkan ya. The circle class is derived from the geometry object class listing 12.1 based on the following syntax. Jadi kelas lingkaran atau circle itu diturunkan dari kelas geometry object listing 12.1 ya. Yang mana berdasarkan sintaks seperti di bawah ini, yaitu kelas, nama kelas ya. Ini nama kata kuncinya dulu kelas, kemudian ada nama kelasnya circle, itu subkelasnya ya, turunannya, sedangkan yang di dalam kurungnya itu geometry object itulah superkelasnya. Baik. This tells Python that circle class inherits the geometric object class, thus inheriting the method getColor, setColor, isField, setField, and str. Ya. Ini memberitahukan kepada Python bahwa kelas circle itu diturunkan dari kelas geometric object, ya, sehingga dia akan mewarisi metode getColor, setColor, isField, setField, dan juga str. Nah, ini kata kuncinya ya. Maka the print circle method invoke the str method defined to obtain properties defined in the superclass. Metode print circle itu memanggil metode str yang mana ditentukan untuk mendapatkan properti yang didefinisikan di superclass. Jadi kita bisa mengambil properti yang didefinisikan di superclass. Super.init class calls the superclass init method line 6. This is necessary to create data file defined in the superclass. Jadi super.init itu akan memanggil metode init punyanya superclass di baris 6. Dan ini diperlukan ya, penting sekali untuk membuat file data yang ditentukan di superclassnya. Jadi subclassnya, circle-nya nggak perlu buat gitu. Cukup ngambil datanya di geometric object-nya. Note, alternatively, you can invoke the superclass init method by using geometry object dot init self ya. Oke, alternatif lain untuk memanggil metode init dari superclass yaitu menggunakan nama superclassnya dot init self ya. Boleh pakai super, boleh pakai nama superclassnya. Kita lanjutkan nih. This is an old style of syntax that is still supported in Python, but it isn't the preferred style. Ya, jadi ini adalah gaya sintaks yang lama, yang masih didukung sampai sekarang disupport oleh Python, tetapi ini tidak bukan gaya yang disukai ya, bukan sebuah gaya rujukan, enggak disarankan untuk gaya ini ya, model bentuk gini ya. Maka using super refers to the superclass. Jadi metode super ini memungkinkan mengacu ke superclass ya. Using supers let you avoid referring the superclass explicitly. Jadi menggunakan super memungkinkan Anda menghindari referensi superclass secara eksplisit ya. When invoking a method using super, ketika menjalankan sebuah metode menggunakan super, maka don't pass self in the
argumen. Maka jangan meletakkan save dalam argumen ya. For example, you should use super init. Nah, itu ini contohnya adalah Anda harus menggunakan super.init ya. Nah, daripada super.init self ya. Kenapa? Nggak perlu kalau udah pakai super nggak perlu pakai self. Nah, tapi kalau pakai nama ini masih nama objek, nama kelas, maka harus digunakan tambahan self di sini. Itu aturannya Python ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Ah, the rectangle class derived from the geometric object class is defined similarly in listing 12.3. Jadi kelas rectangle itu ternyata juga diturunkan dari kelas geometric object ya, yang mana sama diperlihatkan didefinisikan ya, itu di listing 12.3. Ya, caranya ya sama seperti ini. Ya, kelas rectangle, ini subclassnya namanya rectangle, superclassnya geometric object. Oke, ini 12.3 ya. Di bawah kita akan lihat apa penjelasannya. The code in listing 12.4, nah ini yang di bawah ya. Create circle and rectangle object and invokes the get area and get perimeter method of this object. Jadi pada kode listing 12.4 ini akan membuat objek circle dan rectangle, objek lingkaran dan persegi panjang, dan menjalankan fungsi metode get area dan get perimeter. Jadi mencari luas dan mencari keliling dari objek ini ya. The str method is inherited from the geometric object class and is invoked from a circle object line 5 and a rectangle object line 11. Jadi metode str ini ya diturunkan dari kelas geometric object dan dipanggil dari objek lingkaran, objek circle dan juga objek rectangle persegi panjang. Oke, kita lihat di sini. Ini kan buat dulu dia, baru ini diambil dari objeknya circle dipanggil dari objeknya rectangle. Oke, line 6 invokes the print function to print a circle. Recall from section X.5. This is the same as print a circle, ya, circle.str. Jadi fungsi baris 6 itu memanggil fungsi print untuk mencetak lingkaran ya, sebuah lingkaran ya. Ingat kembali dari bagian 8.5 bahwa ini sama dengan print a circle, circle.str. Baik. The str method is not defined in the circle class, but is defined in geometric object class. Since circle is a subclass of geometric object, str can be invoked from a circle object. Nah ini ya. Metode str itu tidak didefinisikan di circle, di kelas circle, tetapi dia didefinisikan di kelas geometric object. Sehingga maka circle itu sebagai subclass dari geometric object. Ya, sedangkan maka str dapat dijalankan dari objek circle. Str method displays the color and fill properties of a geometric object line 18 until 20 in listing 12.1. Ya, the default color for a geometric object is green and field is true. Nah, ini ya. Metode str itu akan menampilkan warna dan properti warna, color, dan properti fillet. Jadi apakah di fill ya, diwarnai gitu ya. Maksudnya ini bidangnya itu diwarnai ya, di fill. Oke, of a geometric dari geometric object ya, merupakan properti ya dari geometric object. Defaultnya ya nilai color untuk geometric object itu adalah green, hijau, dan fillet itu disetting adalah true. Since a circle inherits from geometric object, the default color for a circle object is green and default value for fillet is true. Jadi karena circle itu diturunkan dari geometric object, maka default colornya tetap circle-nya, nanti objek circle-nya lah green dan default nilainya adalah field-nya adalah true ya. The following point regarding inheritance are worthwhile to note. Baik, berikut ini poin-poin penting ya tentang
pewarisan yang perlu diperhatikan. Ini kata kuncinya. Contrary to conventional interpretation, a subclass is not a subset of its superclass. In fact, a subclass usually contain more information and method than its superclass. Yes. Maka ini berlawanan ya, berlawanan dengan interpretasi konvensional, yang mana subclass itu bukanlah sekumpulan dari superclass. Nah, tapi faktanya dalam pemrograman, subclass itu biasanya lebih banyak isinya, ya, informasinya lebih banyak, ya, dan metode-metodenya lebih banyak daripada apa? Daripada superclassnya. Oke, yang kedua, inheritance model, there is a relationship, but not all is a relationship should be modeled using inheritance. Jadi pewarisan itu merupakan adalah contoh ya, model hubungan relationship ya, sebuah hubungan. Ya, tetapi tidak semua hubungan ya, tidak semua hubungan itu harus dimodelkan menggunakan inheritance, menggunakan pewarisan. Misalnya, nah ini. For example, a square is a rectangle, but you should not extend a square class from a rectangle class because the width and height properties are not appropriate for a square. Sebagai contoh, misalnya persegi ya adalah square, kotak apa itu, bujur sangkar ya, bujur sangkar adalah persegi panjang, tetapi Anda tidak bisa memperluas kelas persegi kelas bujur sangkar ini dari kelas persegi panjang. Kenapa? Karena properti lebar dan tinggi tidak sesuai dengan perseginya, ya kan? Baik. Instead, you should define a square class to extend the geometric object class and define the set property for the set of a square. Maka dari itu sebaliknya Anda harus mendefinisikan kelas bujur sangkar ya untuk memperluas kelas objek geometri ya dan menentukan properti sisi, ya, tambahin dengan properti sisi dari setiap sisi-sisi perseginya. Sisi bujur sangkarnya ya. Do not blindly extend a class just for the sake of reusing method. Oke, jangan membabi buta memperluas kelas hanya demi menggunakan kembali metode ya. Oh, for example, it makes no sense for a tree class to extend a person class even though they share common properties such as height and weight ya. Jadi ini nggak oleh ngawur, itu nggak boleh ya. Misalnya ya ini nggak masuk akal. Kita membuat kelas pohon dengan menurunkannya dari kelas orang. Walaupun sebenarnya orang ini mempunyai tinggi dan berat ya. Pohon juga punya tinggi berat tapi nggak bisa ya. Nggak bisa kita sembarangan lah ya. Jangan ngawur membuat kelas ini. Subclass and its superclass must have the is relationship. Jadi subclass dan superclass ini harusnya memiliki sebuah hubungan ya. Jadi hubungan ada hubungan pokoknya harus di dua-duanya. Oke, baik. Yang keempat, Python allows you to derive a subclass from several classes. This capability is known as multiple inheritance. To define a class derivative from multiple classes, use the following syntax. Jadi Python ini juga memungkinkan kita untuk menurunkan subclass dari beberapa kelas. Maka kemampuan ini ya dikenal dengan sebutan multiple inheritance atau pewarisan berganda. To define a class derivative from multiple classes, untuk mendefinisikan kelas yang diturunkan dari beberapa kelas. Maka kita bisa menggunakan sintaks berikut ini, yaitu kelas, subclass, superclass 1, superclass 2, kemudian isinya initializer dan juga metode seperti itu. Baik. Kita lanjut 12.3. Oke, overriding method. Jadi metode-metode overriding. Apa itu? Nah, kita akan bahas di sini. A subclass inherits method from a superclass. Sometimes it is necessary for the subclass to modify the implementation of a method defined in the superclass. This is referred to as method overriding. Jadi subclass atau disebut dengan kelas turunan ya, itu mewarisi metode-metode dari superclassnya ya, kelas induknya. Maka terkadang ya subclass ini perlu
memodifikasi implementasi metode yang telah ditetapkan di superclass. Jadi memodifikasi ya. Nah, inilah yang disebut dengan overriding method ya, overriding method. Jadi artinya namanya sama, cuman di implementasinya di modifikasi untuk si subclassnya. Oke, jelas ya. Lanjut. The str method in the geometric object class return the string describing a geometric object. Jadi metode str pada kelas geometric object ini akan mengembalikan ya sebuah string yang mendeskripsikan sebuah objek geometrik. Ya, objek geometris. This method can be overridden to return the string describing a circle. Jadi metode ini dapat di-override untuk mengembalikan string yang menjelaskan sebuah lingkaran. To override it, add the following new method in listing 12.2 circle from geometric object.py. Jadi untuk mengoverride-nya ya, tambahkan saja metode baru berikut pada listing 12.2 circle geometry object.py ya, yang 12.2 listing itu ya. Nambahnya gimana? Di tambahan bawahnya def str return super.str plus radius plus str radius. Artinya kita menambahkan metode yang sama str. Kenapa? Si geometric object kan punya str. Ya. Nah, si geometric object punya str, nah, kemudian kita panggil aja pakai circle juga sama. Ini yang disebut dengan overriding method, ya, metode overriding, ya. Oke, tetapi kan dimodifikasi sama si circle ini, ya, ada tambahannya di sini radius. Baik, the str method is defined in geometric object class and modified in circle class. Jadi ini kuncinya. Metode str didefinisikan di kelas geometric object dan dimodifikasi juga di kelas circle. Both method can be used in the circle class to invoke. Jadi kedua metode tersebut dapat digunakan di kelas circle. To invoke the str method defined in the geometric object class from the circle class, use super.str line 6. Oke. Kedua, untuk memanggil metode str yang ditetapkan di kelas geometric object dari kelas circle ya gampang ya, maka kita cukup gunakan saja super.str di baris 6 ya, seperti ini manggilnya. Ya, jadi similarly you can override the str method in the rectangle class as follows. Jadi demikian juga Anda juga bisa menggunakan mengoverride metode str di kelas rectangle ya, yaitu sebagai berikut ya, dengan menggunakan apa? str super.str width, nah str self width, height, self height. Jadi ini artinya boleh kita tambahkan di rectangle. For the rest of the book, we assume that str method in geometric object class has been overridden in the circle and rectangle classes. Jadi selebihnya dalam buku ini diasumsikan bahwa metode str di kelas geometric object telah di-override di kelas circle dan rectangle. Oke ya. Kita akan baca catatan terakhir. Note, recall that you can define a private method in Python by adding two underscore in front of a method name. See chapter 7. Jadi ingatlah bahwa Anda dapat menentukan metode privat di Python itu dengan menambahkan dua garis bawah di depan nama metodenya. Ya, ingat bab 7 yang lalu. A private method cannot be overridden. Nah, ini bedanya. Metode privat itu nggak bisa di-override. Nah, nggak bisa di-double ya, artinya dipanggil yang sama. If a method defined in subclass is private, it's superclass. Ya, the two methods are completely unrelated, even though they have the same name. Jika metode yang ditetapkan di subclass bersifat privat di superkelasnya, maka kedua metode tersebut sama sekali tidak terkait, tidak ada hubungannya, meskipun memiliki nama yang sama. Jadi itu ada tidak di-override artinya, ya nggak bisa. Ya, jadi harus dibuka dulu karena dia harus menurunkan mengambil tadi. Kalau privat kan dia hanya digunakan di superkelasnya itu. Baik, itu di 12.3, Masya Allah, kita sudah membahas tentang
subclass dan superclass ya. Nanti selanjutnya di episode yang berikutnya, yaitu episode ke-54 ya, insya Allah kita akan membahas tentang kelas objek ya. Tetap semangat belajar Python ya. Yakin bahwa Python itu mudah, simple dan menyenangkan. Tentu saja ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat. Insya Allah sangat bermanfaat materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.